Hadirin wal hadirah jamaah al-hidayah rahimakumullah. Pada bulan ini kita akan bahas Quran surah An-Nisa ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku. Wal yakhsha, dan hendaklah bersikap waspada. Kepada siapa ini bersikap hati-hati? Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya lima qasidihi al-yatama, anak-anak yatim. Ibu dan bapak haruslah bersikap waspada. Kalau kita diamanatkan oleh Allah ngurusin anak-anak yatim, ya, haruslah bersikap waspada. Ketika apa? Alladzina law taraku, orang-orang yang seandainya meninggalkan, artinya hampir meninggalkan. Biasanya anak-anak yatim itu kita tidak pernah fokus memperhatikannya kalau kita ngurusin. Kalaupun santunan juga paling setahun 2 kali begitu kira-kira. Kalau enggak Muharram kemarin 10 Asyura, lebaran anak yatim, nanti pas lebaran Idul Fitri, pas Ramadan. Kita suka enggak hati-hati itu memperhatikannya. Memperhatikan sekolahnya, memperhatikan biaya hidupnya, begitu ya. Karena oleh Allah menyatakan di dalamnya min khalfihim, tuh di belakang mereka itu, ketika nanti di belakang mereka itu zuriatan di'afa, zuriatnya pada di'afa, lemah. Makanya kita harus betul-betul kuat, Pak. Basicnya harus kuat. Kalau di pondok itu Masya Allah, ibu dan bapak, ada anak yatim di pondok 30. Itu Buya, nggak lempeng semua anak-anak yatim itu. Wah, macem-macem. Ada yang yatim piatu, ada yang piatu, ada yang yatim. Itu ada godaan kita gitu. Ujian buat kita itu. Ada yang nakal, ada yang suka kabur dari pondok, Pak Haji. Dibikin sabar kita itu. Padahal itu ujian gitu. Ujian bagi orang-orang yang mengurusinya. Sebab dia nanti kalau kita lepas jadi zuriatan di'afa, keturunan-keturunan yang lemah. Gimana nggak lemah orang nggak ada ayahnya? Nggak kuat dia. Yang mencari nafkah udah nggak ada. Makanya pantas kuat banget baginda bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Saya dan orang-orang yang menyantuni, dalam hadis tersebut mantuknya menyantuni, mafhumnya memelihara dalam kehidupannya, dipelihara, ditanggung dalam kehidupannya, sekolahnya, biaya hidupnya. Bukan hanya santunan setahun 2 kali doang, tapi diperhatikan setiap hari dalam ibadahnya, dalam sekolahnya. Ketika orang tersebut wakafilul yatim, maka fil jannah, kata baginda Nabi, dia akan bersamaku di surga hakadha, seperti 2 jari ini. Rasul mengangkat 2 jari seperti ini, Pak. 2 jari ini yang tengah dengan yang telunjuk. Beliau mengatakan yang tengah adalah aku, yang telunjuk adalah orang-orang yang menyantuni anak yatim. Dalam kategori lain
insya Allah yang menyantuni, yang mengurusi anak-anak yatim akan berdampingan dengan baginda di surga nantinya. Amin ya robbal. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, saya baca dalam hadis yang lain, kata baginda Nabi begini, khairum baiting fil muslimin fihi yatimun yuhsanu ilaih wa syarrum baiting fil muslimin fihi yatimun yusa'u ilaih. Apa itu artinya? Khairum baiting fil muslimin, sebaik-baiknya kampung yang ada orang muslimnya. Khairum baiting fil muslimin, sebaik-baiknya kampung di dalamnya ada orang-orang muslim. Fihi yatimun, dan juga di dalamnya ada anak-anak yatim. Di Lipo, di Binong, di Bonang, di Perum, di kampung itu ada anak-anak yatim. Kita sebagai muslim di dalamnya ada anak-anak yatim. Yuhsanu ilaih, maka orang tersebut berbaik-baik dan berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Santunan gak pernah berhenti, maksimal diurusin setiap hari. Kalau perlu disekolahkan. Maka itu kata baginda Nabi adalah kampung yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Pantas Allah menyatakan dalam Quran surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun ada anak-anak yatim, janganlah menghardiknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun ada yang meminta-minta, janganlah kamu omelin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun ada kenikmatan, maka ceritakanlah, untuk menjadi gambaran pelajaran bagi orang-orang yang mendengarkan. Ketika kita ada kebaikan, ceritakan. Niatnya bukan riya, tapi untuk jadi contoh. Insya Allah mudah-mudahan dengan diceritakan pada ngikut tuh yang apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Quran surah Ad-Duha menjelaskan, fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun ada anak-anak yatim itu janganlah kamu menghardiknya. Al-Ma'un pun udah jelas, kita hafal ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu? Jawab Allah, fadzalikal ladzi yad'ul. Orang tersebut yang selalu menghardik anak-anak yatim. Berarti kalau kita yang selalu mencaci anak-anak yatim, menghardik anak-anak yatim, ngomelin anak-anak yatim, menyakiti anak-anak yatim, maka kita termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama di hadapan Allah Subhanahu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, dilanjutkan dalam ayat berikutnya bahwasanya dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah itu nanti anak-anak itu kalau udah kita tinggalkan, Bu, kita lepas saja, udah cukup lah, udah 10 Muharram aja cukup, entah habis lebaran aja nggak kita perhatikan nih, terutama 15 tahun ke bawah, Pak. Santunan itu yang 15 tahun ke bawah, jangan yang SMA kira-kira begitu.
Di dalam keterangan ini kemarin bulan kemarin saya jelaskan 15 tahun ke bawah itu yang wajib kita santuni. Karena ini anak masih perlu bimbingan orang tua. Sedangkan orang tuanya udah nggak ada yang mencari nafkahnya. Kenapa bukan piatu yang wajib kita santuni? Kenapa bukan yang namanya piatu yang ibunya nggak ada? Karena udah jelas kemarin dijelaskan bahwasanya lirrijali nasibum mimma tuh ya. Di keterangannya udah jelas kemarin kita jelaskan lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Dan jelas juga dalam Al-Qur'an tidak lain adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kenapa yang dibebankan itu kepada bapak? Maka kita wajib menyantuni anak-anak yatim. Karena seorang ayah adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Seorang ayah adalah seorang pemimpin yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak nantinya. Angpusakum wa ahlikum naro, akan ditanya keluarganya, ahlikum, anak dan istrinya dipertanggungjawabkan oleh kepala rumah tangga untuk terhindar dari siksaan naro, api neraka. Untuk itu yatimlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperhatikan, untuk disantuni, untuk terus dibimbing sampai sukses menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Khafu alaihim, mereka khawatir terhadap nasib mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah mengenai urusan anak-anak yatim ini. Dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka dilakukan oleh terhadap orang-orang anak-anak yang sebelumnya atau kepada anak-anak seperti yang dia punya. Tuh gitu ya. Anak-anak mereka sepeninggalan mereka itu misalkan dikasih ibu anak yatim nih dibebankan, maka berikanlah dan pergunakanlah, tidak lain adalah seperti anak kita sendiri. Begitu dalam kitab ini. Jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan. Ini anak yatim bukan anak saya, anak kandung. Beda. Dikasih uang jajannya beda. Begitu. Jangan. Kalau kita urusin sama, perhatikan. Sekolahnya perhatikan. Jangan ini mah mentang-mentang anak yatim. Sekolahnya nggak di negeri. Udah pesantren aja dah. Biar saya agar tenang. Kan kebanyakan tuh Pak kalau mondok pesantren itu kalau anak udah nggak diterima di negeri pesantrenin. Kalau anak bader pesantrenin gitu. Jadi bener-bener bengkel, begitu saya alami. Ini anak nih tukang kabur, tukang tawuran, pesantrenin begitu. Jadi yang jelek-jelek itu di pesantren Bu, Masya Allah. Bener, karena maka statusnya beda. Akhirnya ketika anak itu sekolah jadi siswa, tapi anak itu jadi pesantren jadi santri. Ternyata kata ulama santri itu hurufnya 5. Sin, nun, ta, ro, ya. Santri. Sin, nun, ta, ro, ya. Apa itu sin? Sin itu salikun ilal akhirah. Anak kita kalau dipesantrenkan dan berstatus santri, maka sinnya salikun ilal akhirah, berjalan menuju akhirat. Kenapa? Tiap harinya ngaji. Ba'da subuh ngaji, ba'da duhur ngaji, ba'da asar ngaji, ba'da maghrib sorogan, ba'da isya ngaji. Gimana enggak jalan menuju akhirat? Semuanya tiap waktu ngaji. Sedangkan kata baginda Nabi, man salaka thoriqan ilal ilmi
salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka hakikatnya dia berjalan menuju surga Allah Subhanahu. Sama halnya kita pada pagi ini, kita sama saja ketika hadir di majelis ilmu, berjalan, melangkahkan kaki, meringankan tangan dari rumah ke Al-Hidayah, sama saja hakikatnya ibu dan bapak berjalan menuju surga Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, santri itu mempunyai huruf nun. Nun itu adalah naibun anil ulama. Naibun anil ulama artinya pengganti para ulama. Santri itu pengganti para kiai. Santri itu pengganti para asatidz. Makanya diujinya kayak Nabi Ayub. Belum apa-apa seminggu udah budug, 2 minggu udah bisul, 3 minggu udah kurap. Betul bu. Makanya kata ulama, syurutul kiai salasun. Syarat-syarat jadi kiai ada 3. 1, al-budugu, budug. 2, wal bisulu, bisul. 3, wal kurapu, kurap. Itu jangan kaget bu, kita seminggu mesantren anak pada gatel-gatel, berhenti. Jangan, itu namanya KTP. KTP-nya, SIM-nya, surat izin mesantrennya. Santri itu caranya seperti itu. Dan di mana-mana walaupun bersih pak, kamar mandinya bersih, lek segala macam, pasti ada aja itu penyakit seperti itu. Karena kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab Ta'lim Muta'lim, ala tanalul ilma illa bisitatin saumbika ammawa dibijanibi. 1, dzukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadzin wa tuli zamani. Dalam taklim apa artinya? Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah, pengen mencari ilmu itu, pengen dapat ilmu, manfaat ilmu itu bu, kudu punya 6 perkara. Pengen mesantren anak itu kudu punya 6 perkara. Yang pertama, anak kalau pengen dapat ilmu termasuk kita bu, wahirsin. Yang pertama, zukain, pinter. Kudu pinter. Nggak pinter, anak saya mah biasa-biasa aja Pak Kiai. Yang kedua, tidak lain wahirsin, ngajinya kudu semangat. Saya emang nggak bisa ngajinya semangat. Yang ketiga, wastibarin, ngajinya kudu sabar. Ada penyakit datang kemarin, anak-anak nih lagi musim padi cacar ya, tuh ya kena tuh cacar kena. Ada beberapa santri yang dibawa oleh orang tuanya, ya. Wastibarin, sabar. Buduk sabar, bisul sabar, kurap sabar, ya. Wastibarin. Yang keempat, wabul gotin. Kalau mesantren anak pak, kudu punya modal, kudu punya biaya. Jangan mesantren anak nggak punya biaya, tiap bulan pengen gratis. Sedangkan anak diurusin sama kiai 24 jam, makan sehari 3 kali, tapi bayaran nunggak. Banyak bu santri saya begitu, banyak. Malah 6 tahun lagi pesantrennya pak. Udah 3 tahun, udah berapa bulan gak bayar, ngelanjutin lagi dia sampai 6 tahun. Aduh. Ngurut dada aja tuh guru ya. Masya Allah ngelihat santri begitu.
Wabulghah punya modal Bu. Kalau pesantren ini mah itu ngedukung proses pembangunan pesantren, gurunya ngedukung, makannya ngedukung, biaya sekolahnya ngedukung, ngajinya gitu. Kan guru-guru yang ngajar ngaji kan perlu dikasih bulanannya, bisaroh namanya. Terus yang kelima, wa irsadi ustadzin. Nih sebelum kita yang bahas tadi, kalau pengen mesantren anak itu harus restu guru. Harus restu guru. Artinya kalau mindahin anak, nih anak nggak betah, jangan main pindahin aja Bu. Izin dulu ke guru. Kalau guru nggak ridho, jangan. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kisahnya, coba dilihat nanti di internet. Syekh Abdul Qadir Jailani punya santri, itu waliullah. Santri itu mesantren. Ternyata tiap harinya santri itu nungguin makanan Syekh Abdul Qadir Jailani biar ngarep barokah. Jadi setiap makan itu bekas makan gurunya itu dimakan sama santrinya. Minum bekas minumnya diminum. Ya, itu kan terjadi kalau Nahdlatul Ulama tuh seperti kayak yang di Darut Tasbih. Ya, Pak Haji, Darut Tasbih itu siapa Pak Haji? Rafiuddin, ya. Rafiuddin itu cerita ke saya ketika ceramah. Beliau doa, "Oke, saya itu waktu ketemu Gus Dur, ketemu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu abis minum Gus Dur itu pada perebut ngalap barokah. Saya nggak kebagian. Ada mangkoknya bekas cuci tangan, bekas makan Gus Dur, saya minum." Tuh ya, itu pas diminum langsung temen-temen yang ngomong tuh yang jamaah begitu, "Gila Rafiuddin, minum mangkoknya Gus Dur diminum, gila lu." Ngedengar tuh Gus Dur, memang Rafiuddin bakal gila, tapi bukan gila beneran, tapi dia akan nanti nyembuhin orang-orang gila. Bener, sekarang nyembuhin orang-orang gila Bu. Darut Tasbih, lihat tuh Pak Haji udah pernah ke sana. Darut Tasbih itu nyembuhin orang-orang gila, narkoba semua di situ. Nah, ini yang di kita saja. Di Syekh Abdul Qadir Jailani ada yang begitu. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani makan, sisanya disediain ke santri, makanlah santri. Minumnya disediain ke santri, minumlah. Ada yang ngintip. Ada yang ngintip tuh. Yang ngintip itu yang hasad sama waliullah ini. Ketika ngintip dilaporin ke orang tuanya. "Pak, Bapak punya anak Pulan ya? Pulan bin Pulan." "Iya." "Itu Pak, Masya Allah mesantrenin di Kiai Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, anak Bapak makannya udah kayak kucing. Tiap hari udah kayak kucing. Tiap bekas makan Kiai dimakan sama dia, dikasih sama dia. Anak Bapak udah kayak kucing makan di pesantren itu." Marahlah orang tuanya Bu. Bencilah ke guru itu. Akhirnya langsung orang tuanya ngambil anaknya. Ketika ngambil anaknya, Syekh Abdul Qadir Jailani nggak tahu ini mau dikemanain, main dibawa aja pulang. Ibaratnya main diboyong aja, dibawa pulang tanpa izin dan restu guru, tanpa ridho guru. Dibawa pulang, lemarinya dibawa, pakaiannya dibawa, kitab-kitabnya dibawa, diboyong semuanya nih anak-anak. Karena sakit hati nih anak saya dianggap kucing. Begitu, ada laporan yang hasad. Maka ternyata apa yang terjadi hadirin, ketika dibawa sampai ke rumah, ditanya ngaji amilnya, dilalap, jurumiyahnya dikunyah, ditanya imritinya di luar kepala, alpiyahnya luar biasa hafal. Ditanya amil, i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Ditanya jurumiyah, al kalamu huwal labdul murakkabu bil wad'i wa aksamuhu salasatun ismun wa pilun wa harpun ja'ali makna. Ditanya alpiyah, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki.
ahmadu rabbillaha khaira maliki musallian ala nabil mustafa wa alihil mustakmilina sarapa. Teng tong tong teng. Alpiyahnya di luar kepala, Sapinatun Najah fikihnya naik sedikit, Fathul Qorib hafal, Fathul Qoribnya dilalap, Fathul Mu'innya, Fathul Wahabnya bisa dibaca. Wah, luar biasa, fikihnya bisa, nahunya bisa, sorobnya matan bina, terus dihafal itu isim domir, ketalar itu nasoro nasoro nasoru, nasorot nasorota nasorna, nasorta nasortuma, nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna. Hafal tuh yang bina lugawi, bina istilahi, ngaji sorobnya ketalar. Cih, ini kok anak saya pinter banget. Ternyata ngucur bu air mata orang tua. Nahunya hafal, amil jurumiyah sampai ke alpiyah, sorobnya hafal, matan bina sampai ke tasrif yang lainnya, fikihnya Sapinatun Najah, Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in. Ternyata ini anak dididik sama Syekh Abdul Qadir Jainal luar biasa. Akhirnya nangis nyesel bu, dibawa lagi lah ke pesantren. Pas dibawa ke pesantren, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung nutup putuh ilmu. Langsung itu nggak diterima anaknya karena suul adabnya orang tuanya. Silahkan bapak bawa pulang lagi ke rumah. Karena bapak ketika ngangkut di anak tanpa izin guru, wa irsadu ustadzin, kalau pengen manfaat ilmu kata Imam Ali haruslah izin guru, izin orang tua, izin dan ridho guru, biar guru ridho manfaat ilmu. Insya. Dan yang keenam, watuli zamanin, ketika kita mondokin anak harus panjang waktu. Jangan cuma setahun doang pak. Sebab ilmu itu al ilmu kalbiri. Ilmu itu bagaikan sumur, bagaikan ngegali sumur. Kalau mesantrenin anak cuman setahun, bagaikan ngegali sumur semeter. 2 tahun 2 meter, 3 tahun 3 meter. Belum ada airnya, belum. Kalau bisa mah 6 tahun tuh kalau yang sepaket kayak pesantren-pesantren modern. Termasuk pesantren saya wajib 6 tahun bu. Supaya apa? Supaya keluar tuh airnya. Walaupun 6 meter keluar airnya, walaupun butek. Coba lihat jet pump 6 meter keluar airnya, butek. Kalau pesantren makan 20 tahun kayak yang namanya kita ngegali satelit 20 meter airnya bersih. Jangan 3 tahun bu, belum ada apa-apanya anak-anak kita. Belum ada apa-apanya. Kan anak kita tuh pengen lebih dari kita. Jangan punya anak-anak, nah cita-citanya pengen kayak siapa? Kayak bapak. Salah. Pengen lebih dari bapak, pengen lebih dari ibu. Karena 20 tahun, 10 tahun kemudian dia akan menghadapi tantangan zaman yang luar biasa. Zainul MZ ketika ketemu dengan anaknya yang sekarang ceramah, siapa Fikri, ketika itu juara 1 di Jombang Tebu Ireng. Ternyata piala ceramahnya banyak pak. MZ ngomong begini, nak, kamu ini pinter amat ceramahnya. Emang suka ngedengerin ceramah siapa? Ceramah bapak. Di mana? Di kaset katanya begitu. Sering disetel di kaset-kaset kan banyak kan MZ kan. Subhanallah. Bener sampai sekarang kan terusin kan beliau. Emang cita-citanya kamu setelah dari pondok itu pengen jadi apa? Pengen jadi seperti bapak. Langsung diomelin. Salah nak kamu begitu. Kalau kamu cita-citanya pengen kayak bapak, kamu salah. Kamu harus bercita-cita lebih dari bapak. Karena tantangan ke depan, tantangan zaman ke depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, maka tantangannya lebih banyak ketimbang saat ini.
haruslah cita-cita anak kita lebih daripada kita. Insya sin nun naibun anil ulama. Apalagi ta. Nah ini yang tadi. Apa itu ta? Taibun anil maasi. Pesantren itu tempat orang-orang yang bertaubat dari segala macam maasi, maksiat. Bener tadi. Bader masuk ke pesantren. Yang tukang tawuran masuk ke pesantren. Namanya penjara suci kan? Iya. Taibun anil maasi itu. Jadi memang kan ada kalau Abah Anom memang narkoba yang model kayak Darut Tasbih, dibanjur dulu, dirukyat dulu, dibanjur pakai air galon, dimandiin pakai kembang. Abah Anom di Suralaya. Kalau di pondok-pondok biasa mah biasanya ibu biar pada betah dikasih air minum dulu tuh, air doa guru. Nah, kalau udah minum jangan dihabisin. Kalau udah tinggal dikit lagi campur pakai air gentong di pondok. Biar air pondok itu diminum jadi betah. Kita Pak kalau pergi-pergian kemana ke rumah saudara atau kemana nggak betah tuh. Tapi kalau yang namanya makan udah makan pasti betah. Apalagi kalau udah buang air mah. Udah kesimpen tuh kotorannya di situ. Sama halnya kita kalau yang namanya mesantren anak kalau belum makan makanan pondok belum betah bu, belum minum minuman pondok belum betah. Kalau udah makan betah, kalau udah minum minuman pondok betah. Makanya kalau makan makanan pondok itu kan nggak enak-enak bu, tahu tempe begitu ya, kerupuk begitu, sayurnya doang kan begitu ya. Ya. Luar biasa tuh, yang seperti itu yang luar biasa. Taibun anil maasi, orang-orang di pesantren itu adalah penjara suci karena ketika mesantren anak bertaubat dari segala macam maksiat, dari kesalahan. Ta, sin, nun, ta, ro apa? Rogibun anil khairat. Anak santri itu demen, tidak lain adalah rogibun anil khairat, demen melakukan kebaikan. Rogibun anil khairat. Contoh bu, yang namanya santri itu nggak pernah yang namanya bosen disuruh sama guru. Santri ngecor, siap ngecor. Santri ngaduk, siap ngaduk. Ngecor asrama, santri siap Pak. Apalagi kalau kita mesantren di Jawa bu. Anak saya di Jepara, Masya Allah tangannya pada kasar. Ternyata pernah diperintahkan sama guru seminggu ngecor doang. Ngebikinin asrama satu kamar, itu santrinya 7 orang. Nggak nyewa tukang bu. Nggak nyewa tukang, nggak. Anak santri yang diberdayakan. Suruh ngecor, suruh yang namanya apa ngaduk, suruh melester, ngecat, tangannya pada rusak. Ini kenapa ngecor lebih di sono seminggu? Masya Allah. Jangan kaget kalau misalnya ini anak kayak begitu disuruh sama kiai ya. Tuh itu berkah, ngalep berkah. Apa itu? Pokoknya kalau disuruh sama kiai cuci piring, anak-anak cewek itu KBM, namanya KBM apa? Bukan yang namanya kegiatan belajar mengajar. KBM itu kanisbet mudir. Kanisbet mudir itu adalah piket. Kalau disuruh KBM santri siap cuci piring, ngepel, itu kudu siap. Kenapa? Rogibun al khairat, santri itu gemar untuk berbuat kebaikan karena dididik sama kiainya. Nanti setelah pulang dari pondok dia nggak kaget untuk ngebantu orang tuanya. Dia nggak manja untuk ngebantu orang tuanya. Dia nggak manja untuk bakti kepada orang tuanya. Kata orang tuanya, nak bantuin mama masak, siap. Udah dididik di pondok. Nah bantuin mama nyuci, siap. Udah nyuci di pondok mandiri. Nah bantuin mama ngepel, siap. Nyapu, siap. Itu udah gemblengan di pondok seperti itu.
Makanya K13 di sekolah niru-niru pondok. Kurikulum K13 itu kebanyakan praktek, niru-niru di pondok pesantren hadirin. K13 sekarang kan dilaksanakan K13 di sekolah-sekolah. Kenapa? Santri itu gemar melakukan kebaikan walaupun berat. Dia ngalep barokah biar cepat dapat ilmu. Masya Allah, sejarah Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ngeguru ke Ki Khalil Bangkalan Madura. Ternyata Bu, Pak, itu yang namanya Mbah Hasyim, yang namanya Mbah Hasyim pendiri Nahdlatul Ulama, kagak pernah yang namanya ngaji. Tiap hari itu nyuciin kuda. Kudanya Syekh Khalil. Ngebersihin kuda, nyikatin kuda Syekh Khalil. Tiap ngaji, Abah Khalil ngaji, dia ngedengerin sambil ngebersihin kuda. Kotoran kuda dia yang semprot. Masya Allah, ini sejarahnya. Ternyata apa yang terjadi, datanglah kiai besar minta santrinya untuk menjadi mantunya ke Abah Khalil, Khalil Bangkalan Madura. Mbah Khalil, ada apa kiai? Saya pengen punya mantu dari santri kiai, tolong pilihin yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Baik kalau begitu. Akhirnya Mbah Khalil milihnya Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal kagak pernah ngaji Bu, ngebantuin di rumah kiai terus. Ngebersihin kudanya kiai. Kalau dulu ngebersihin kuda, sekarang ngebersihin Innova. Tuh gitu. Masya Allah. Ternyata langsung ada santri saya namanya Hasyim Asy'ari. Oh kalau begitu tolong kirimkan ke saya jadi mantu saya. Berarti itu Hasyim Asy'ari titelnya MA, Minantu Ajengan. MA, Minantu Ajengan. Ternyata dipanggillah Hasyim Asy'ari. Sim, sini. Ada apa Mbah? Kamu akan saya jodohkan kepada kiai besar yang punya pesantren. Alhamdulillah. Mbah, kan saya tiap harinya nggak pernah ngaji ke Mbah. Saya tiap harinya nggak pernah ngaji. Dah, nurut aja. Ternyata seminggu sebelum akad nikah, dia mimpi tiap malam itu cuman satu dikasih amalannya. Kalau begitu saya harus dikasih amalan Mbah. Ya udah, baca sholawat nariyah tiap malam 40 kali sebelum tidur. Tuh Bu, makanya kalau pesantren suka baca tuh sholawat nariyah. Sholawat nariyah kayak bagaimana sih? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqta bihil awaiju wa tunalum bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Kalau mau ngaji 3 balikan. Malah kalau di Cipasung guru saya Abah Kiai Haji Ruhyat, Kiai Ilyas Ruhyat 11 kali. Maka diamalkan itu 40 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. 40 kali dibaca sebelum tidur. Ternyata apa yang terjadi hadirin? Setiap malam beliau mimpi dengan gurunya Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Ketika itu mimpinya lagi diajarin ilmu tafsir selama 40 tahun. Malam pertama.
Malam kedua ngamal itu lagi sholawat nariyah. Ngimpi lagi guru. Ketika itu gurunya lagi ngajarin 40 tahun kepada Mbah Hasim. Tidak lain adalah ilmu hadis. 40 berarti 80 tahun. Cuman dalam waktu 2 malam. Makanya pesantren mah kudu puluhan tahun. Itu 80 tahun. Ternyata ibu dan bapak, subhanallah, malam yang terakhir mimpinya luar biasa. Tidak lain adalah bukan mimpi diajarkan ilmu tafsir, bukan mimpi diajarkan ilmu hadis, tapi mimpinya di malam ketiga diajarkan ilmu fikih, ilmu usul fikih, semuanya diajarkan masuk ke otaknya selama 40 tahun. Karena malam itu dibaca salawat nariyah 40 kali, 40, 120 tahun, bagaikan mesantren 120 tahun ke Ki Kholil Bangkalan Madura. Pas beres yang namanya akad, ternyata baca kitabnya kayak baca koran. Terus baca kitab gundulnya luar biasa. Luar biasa, ngajinya ngelotok kayak rambutan Aceh. Kitab gundulnya dibaca yang luar biasanya. Kalau kita mah beda. Kalau Mbah Hasim mah baca kitab gundulnya bisa. Kalau kita menggundulin kitab. Tuh, luar biasa ya. Makanya sampai sekarang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Jombang Tebu Ireng. Dan sampai detik ini luar biasa, santrinya ribuan gak pernah berhenti. Dan alumni pondok pesantren tersebut, termasuk anak saya yang pertama di sana, itu menjadi ulama-ulama besar sampai detik ini di negeri tercinta Indonesia. Subhanallah. Terus yang terakhir, sin, salikun ilal akhirah. Nun, naibun anil ulama. Taibun anil ma'asiro, rogibun al khairat. Dan yang kelima apa? Yarju liriko irobbi, liridho irobbi. Santri mah, Pak, kalau mesantren, kalau pengen bener-bener santri itu bisa ngaji, satu yang terakhir, ujungnya apa? Yaitu tidak lain adalah yarju liriko irobbi, atau yarju liridho illahi ta'ala. Ketika apapun semua yang dilakukan oleh santri selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu halka illal alimun, wan nasu wal alimun kulluhum halka illal amilun, wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Manusia akan dikalahkan oleh orang yang berilmu, dan yang berilmu akan dikalahkan oleh orang yang mengamalkan ilmu, dan yang mengamalkan ilmu akan dikalahkan oleh orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Berarti ujungnya ketika santri di pondok mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang makna sin ta ro ya, yaknya adalah yarju liridho illahi ta'ala. Kembalikan semuanya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dilanjutkan ayatnya, bahwasanya dijelaskan di dalam keterangan ini, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim. Ibu, anak-anak yatim kita makan ya, anak-anak yatim ini lagi santunan, panitia makan duitnya. Santunan yatim dikumpulin dapat 20 juta. Dia makan buat
dirinya buat anaknya sekolah, dimakan 5 juta tuh duit anak yatim, maka balasan oleh Allah zulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sesungguhnya mereka menelan api sepenuh perut mereka. Berarti kalau yang makan anak yatim bagaikan menelan api neraka. Wasayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk api yang bernyala-nyala, yaitu terbakar hangus di api neraka. Bu. Assalamualaikum. Bu, yang makan anak yatim itu bagaikan menelan api neraka seperut mereka. Bu, Pak, saya pernah bahas, mungkin bapak-bapak lupa. Saya catat ternyata api neraka itu ada silsilahnya api dunia. Api dunia itu ternyata Nabi Adam alaihissalam, Bu ya, dalam kisah nih yang saya baca di kitab Durrah, Nabi Adam alaihissalam pengen masak. Karena Nabi Adam itu tinggal sendiri. Setelah makan buah huldi, Nabi Adam dilemparkan ke negeri India, Sayyidah Siti Hawa ke kota Jeddah. Nabi Adam pengen masak, maka Nabi Adam meminta ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, mintalah api di neraka. Ya pokoknya terserah kamulah, minta api buat api di dunia. Nih saya pengen masak. Nurutlah malaikat Jibril dan memintalah ke malaikat Malik selaku penjaga pintu neraka. Masya Allah ibu, ketika itu malaikat Jibril meminta yang namanya api neraka itu. Kata malaikat Malik, mau berapa api neraka ini engkau bawa? Wahai penjaga pintu neraka, saya pengen minta sebesar biji korma. Sebesar biji korma. Ternyata langsung malaikat Malik mengatakan, wahai Jibril, kalau engkau meminta api neraka ini sebesar biji korma, maka seluruh alam semesta ini akan hangus, akan terbakar semua saking panasnya api neraka Allah. Subhan. Ya udah kalau begitu, kalau memang kebakar semua mah, saya minta dah setengahnya biji korma. Biji korma Pak, tahu Pak ya? Dipotesin setengahnya itu. Apa kata malaikat Malik? Ya malakal Jibril, kalau engkau meminta setengahnya biji korma dari api neraka jahanam ini, maka bumi dan seisinya tidak akan Allah turunkan hujan, kering kerontang di mana-mana, panas dan tandus. Saking panasnya ini api neraka Allah. Akhirnya malaikat Jibril, Bu, Insya Allah, datang kepada Allah ngadu, sujud. Ya Allah, bagaimana ini? Manusia pertama ingin api di dunia. Kangjeng Nabi Adam pengen masak, wahai Allah, tapi saya minta api neraka itu sebesar biji korma, alam semesta ini akan hangus. Tapi saya minta setengah biji korma, bumi ini akan tandus dan panas, kerontang, kering kerontang semuanya, tidak akan pernah turun hujan. Ya Gusti, wahai Allah, bagaimana aku meminta ini api untuk di dunia? Sebab Kangjeng Nabi Adam pengen masak, maka Allah memberikan gambaran, wahai Jibril, mintalah api neraka sebesar seekor semut. Kalau dalam kitab itu darratin, biji sawi. Pak. Bagian neraka aja serius. Ya, Bu, darah itu biji sawi. Ya, Haji Wasul, biji sawi kecil bener Bu ya. Itu kalau dibandingkan dengan seekor binatang, itu seekor semut.
maka sebesar semutlah engkau pinta itu api neraka. Maka perintah Allah itu ditaati oleh malaikat Jibril, maka mintalah sebesar biji sawi alias sebiji zarrah alias seekor semut. Sebesar seekor semut, sebesar semut, maka dibawalah itu api. Ternyata bukan langsung dikasihkan ke Kangjeng Nabi Adam, Pak. Karena masih panasnya, kata Allah, wahai malaikat Jibril, celupkan ke 70 sungai yang ada di dunia sebanyak 70 kali. Masya Allah. Sungai Citarum, celup, 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 celup 70. Beres Sungai Citarum, Sungai Ciliwung, celup, celup, celup 70. Sungai Cisadane, celup, 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 termasuk Sungai Arts di Swiss. Itu putranya Ridwan Kamil, namanya apa sungai, Bu? Susah nyebutnya ya. Betul ya, Haji Mudin. Itu kenapa toh sungai itu suka ada yang makan korban? Itu mungkin bisa dikategorikan dari api neraka Allah gitu ya. Api neraka, banyak sungai ya yang kelelep begitu ya di sungai gitu ya. Karena mungkin api neraka Allah yang sebesar semut itu dicelupkan dulu ke sungai. Bo, 70 sungai yang ada di dunia dicelupkannya 70 kali, Bu ya. Setelah 70 kali itu pun gak langsung dikasihkan ke Kangjeng Nabi Adam, ditaruh di gunung yang paling tinggi. Gunung paling tinggi sedunia. Gunung apa itu? Gunung Himalaya apa Everest? Everest lah pokoknya, terserah dah itu mah. Everest ke Himalaya ya. Pokoknya gunung tertinggi. Itu Bu ya ditaruh sama malaikat Jibril. Saya baca kitabnya. Di belakang gunung tersebut, gunung yang tertinggi sedunia. Ternyata gunung itu pas ditaruh di gunung itu api yang sekecil semut itu. Padahal dicelupkan ke sungai 70 sungai. 70 kali nyelupinnya. Ternyata meledak, Pak. Buar, meledak, hancur itu gunung. Ternyata asap-asapnya itu, maka jadilah api dunia. Asap-asapnya gunung yang meledak itu jadilah untuk ngerokok bapak korek api. Buat gas itu api, masak ibu-ibu. Ya, ternyata ternyata apinya dikembalikan lagi sama malaikat Jibril ke malakal Malik. Jadi apinya mah enggak dipakai oleh Nabi Adam, tapi asap-asapnya karena meledaknya itu gunung, asap-asapnya menjadi api dunia. Sampai detik ini Bapak nikmati kalau mau ngerokok pakai korek api. Alhamdulillah. Subhanallah, saking panasnya itu neraka jahanam. Maka untuk itu jangan coba-coba memakan harta anak yatim, karena ancamannya adalah yakuluna fi butunihim naro wasayaslauna sa'ira. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allah jauhkan kita dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta Fatihah khusus kepada Ananda Muhammad Aditya Nandi Pinta. Muhammad Aditya Nandi Pinta, alhamdulillah
sudah lulus sarjana, dan mohon doanya mudah-mudahan bisa berkah ilmunya, manfaat ilmunya, dan bisa menjalankan setiap langkahnya dalam kehidupan dunia ini dengan kebenaran, dengan kebaikan, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini putra Aditya adalah putra jamaah kita, yaitu Bapak Warman. Mudah-mudahan setelah lulus bisa melanjutkan ke sarjana berikutnya dan manfaat ilmu dunia dan akhirat, menjadi putra kebanggaan kedua orang tua. Subhanul yaum rijal ghad, pemuda-pemudi sekarang, pemimpin yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.